Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pada beberapa peringatan. Dan kita juga telah membahas maratib huruf-huruf tafkhim, di mana kesimpulan menurut siapa? Kesimpulan menurut Dr. Su'ad bin Abdul Hamid di dalam kitab Taysirur Rahman fi Tajwidil Quran. Maka beliau mengatakan bahwa yang namanya tingkatan tafkhim yang diamalkan kebanyakan ulama menurut versi beliau adalah madhabnya Ibnul Jazari dengan rincian yang disebutkan oleh Syekh Al-Mutawalli, sehingga susunannya menjadi fathah alif, fathah, dhammah, dan kasrah. Adapun huruf sukun maka mengikuti harokat huruf sebelumnya. Namun sebetulnya masih ada rincian lain dari Syekh Al-Mutawalli. Sebetulnya masih ada rincian lain dari Syekh Al-Mutawalli yang nanti akan kita bahas insyaallah ta'ala. Kemudian selain itu bahwa realitanya antara fathah setelahnya alif dengan fathah yang tidak diikuti alif, ketebalannya itu dapat dikatakan sama. Ketebalannya dapat dikatakan sama. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu adalah zamannya, bukan ketebalannya. Maka dapat, khususnya maka saya katakan dapat saya simpulkan bahwa sebetulnya mazhab yang kebanyakan diamalkan secara praktik itu adalah mazhabnya Ibnu Tohan Al-Andalusi. Mazhab yang diamalkan secara praktik itu adalah mazhabnya Ibnu Tohan Al-Andalusi yang dirinci oleh Asy-Syaikh Al-Mutawalli. Bagaimana rinciannya? Nanti akan kita bahas. Yang pasti, kalau misalnya kita menggunakan mazhabnya Ibnu Tohan, maka berarti urutannya nggak begini berarti ya. Maka di sini dapat kita ubah nih. Dapat kita ubah di bagian mananya? Dapat kita ubah di sininya berarti hilang. Sini tidak ada, seret ya. Di sini juga tidak ada, seret. Adapun angka ini hanya pendekatan, bukan kepastian. Angkanya segitu bukan. Ini hanya pendekatan saja. Ya. Kurang lebih demikian. Lalu apa yang membedakan antara isti'la infitah dengan isti'la itbaq? Maka pada isti'la yang infitah, suara mengalir ke langit-langit untuk kemudian keluar dari mulut. Suara mengalir dari langit-langit untuk kemudian keluar dari mulut. Ini bedanya isti'la yang infitah. To misalnya. Ho misalnya. Ro misalnya. Atau termasuk juga lam tebal Allah menurut mayoritas ulama. Juga huruf ro. Adapun huruf yang itbaq, maka suara berkumpul di antara langit-langit dengan lidah. Suara berkumpul di antara langit-langit dengan lidah. So, to, vo, bukan ditelan. Itu ke dalam. Suaranya jangan dialirkan ke dalam, tapi biarkan mengalir di antara langit-langit dan lidah. So, to, vo. Adapun huruf-huruf yang isti'la infitah, maka buka sehingga terdapat ruangan antara langit-langit dengan lidah, qa, sehingga suara bisa mengalir keluar, qa, kha, gha, ra, Allah. Dan istifal, suaranya merayap, seperti merayap di atas lidah kita, suara huruf-huruf istifal itu. Ka, kalau dibayangin itu langsung di atas lidah. Ka, ba, ta, bukan a. Kalau a suaranya di atas.
A, ba, ta itu suara di atas. A, ba, ta, ta, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, su, du, tu, hu, a, gha, gha, fa, qa, kala, manaha, wa, ya. Baik. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa saat huruf-huruf isti'la infitah berharokat kasrah, maka huruf-huruf tersebut berada pada level tafkhim yang sangat rendah. Bahkan dalam prakteknya kok mirip banget sama huruf-huruf tarqiq. Khi, hi, khi, hi, ri, ti, ki, ti, ki. Namun para ulama tidak mengatakan bahwa huruf-huruf tersebut berubah menjadi tarqiq. Kenapa? Bisa jadi kalau kita punya alat tafkhimumeter, maka nilainya itu ya, misalnya ini namanya alat tafkhimumeter misal. Yang nilai isti'la infitah yang kasrah itu tidak sampai 0 tafkhimnya. Beda dengan huruf-huruf tarqiq. Berapa? Ya ini perkiraan. Perkiraannya mungkin sekitar 20%. Perkiraan, bukan pasti harus 20%. Perkiraannya. Kalau diberi angka ya paling maksimal itu 20% aja. Jadi sangat rendah sekali kualitas ketebalannya. Begitu. Bahkan tidak boleh dikatakan huruf-huruf tersebut berubah menjadi tarqiq. Tidak boleh. Tidak boleh disebut tarqiq. Tapi kita katakan tafkhim yang paling rendah. Tafkhim yang paling rendah. Karena tafkhim pada huruf isti'la merupakan sifat lazimah yang selalu melekat dan tidak mungkin hilang darinya. Jadi jangan katakan tarqiq. Tapi kok tafkhimnya sangat rendah? Iya, itulah tafkhim dengan level yang paling rendah. Sebagian ulama kemudian mengatakan bahwa pada saat huruf-huruf tersebut berharokat kasrah, ini dipopulerkan oleh Syekh Al-Mutawalli ya, sukun yang didahului kasrah, berarti kalau misalnya pakai madhab Ibnul Jazari, sukun didahului kasrah ini level tafkhim terendah bukan? Halo? Kalau pakai madhabnya Ibnul Jazari, sukun, huruf sukun yang sebelumnya kasrah itu berada pada level terendah bukan? Kenapa Cin? Bukan. Kenapa Ustaz Hardi? Karena kalau menurut Ibnul Jazari sukun itu di atas kasrah. Penting. Sukun itu di atas kasrah. Ya. Adapun menurut Syekh Al-Mutawalli atau juga Ibnu Tohan Al-Andulusi, termasuk sukun yang didahului ya sakinah, mau ya mad atau ya lin karena kedudukannya sama dengan sukun sebelumnya kasrah. Lagi-lagi dalam pandangan madhabnya Ibnu Jazari gak masuk mereka. Ya. Huruf-huruf isti'la mengalami keadaan tafkhim nisbi. Apa itu tafkhim nisbi? Tafkhim dengan kadar paling rendah. Istilahnya tafkhim nisbi. Antum mau pakai istilah tafkhim nisbi atau tidak pakai istilah tafkhim nisbi, tidak akan mengubah hakikat bahwa tafkhim dalam keadaan tersebut adalah tafkhim yang paling rendah. Jadi bukan di istilahnya masalahnya. Tapi kan menurut syekh saya nggak ada tafkhim nisbi. Coba amalin kho kasroh, ya pasti dia bacanya khi. Tidak mungkin baca khoi. Kenapa? Karena memang itu adalah level tafkhim paling rendah. Kita tanya saja sama orang tersebut, derajat tafkhim paling rendahnya di mana?
yang kasroh, ya udah berarti itulah tafkhim nisbinya. Oh, saya nggak pakai istilah tafkhim nisbi, ya nggak apa-apa. Mau pakai istilah tafkhim nisbi, silakan. Tidak juga, tidak apa-apa. Yang penting ada keadaan di mana huruf-huruf isti'la infitah itu mengalami keadaan tafkhim yang paling lemah. Itu yang dimaksudkan dengan tafkhim nisbi. Yaitu keadaan tafkhim yang disandarkan kepada ketipisan dan kelemahannya. Tafkhim, tapi kok lemah? Tapi jangan disebut tarqiq. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan tarqiq, dia masih lebih tebal. Walaupun sedikit saja. Apabila dilihat dari sisi huruf istifal, huruf-huruf tarqiq, mereka tetap tampak tafkhim. Kalau dibandinginnya dengan huruf-huruf tarqiq, maka walaupun dia dalam keadaan tafkhim paling lemah, tetap disebut tafkhim. Namun apabila dilihat dari sisi huruf isti'la, huruf tafkhim secara umum, isti'la, itbaq dan lain sebagainya, maka mereka berada pada keadaan tafkhim yang paling lemah. Namun tidak bisa dikatakan tarqiq secara mutlak. Jadi jangan bilang ketika fathah tafkhim, ketika dhammah agak tafkhim, ketika kasrah tarqiq. Bukan. Tidak boleh begitu. Ya. Ketika fathah tafkhim, ketika dhammah tafkhim, ketika kasrah tafkhim, tapi tafkhimnya yang bertingkat-tingkat. Begitu ya. Sama seperti warna biru, dari mulai biru langit ke biru dongker, ya tetap biru kalau kata laki-laki. Ya. Laki-laki bilangnya biru aja semuanya. Ya. Bahkan banyak laki-laki yang nggak tahu warna Tosca. Tahu Tosca? Apa itu? Ini biru apa hijau ya? Tosca. Laki-laki mah simpel kalau masalah warna, ya nggak kayak perempuan. Perempuan nggak simpel dalam masalah warna. Perempuan itu gradasinya detail untuk warna. Begitu. Tetap biru, tidak disebut putih. Walaupun birunya itu biru langit yang muda banget, tetap disebutnya biru, nggak disebut putih, walaupun udah mirip putih. Tapi jangan disebut putih. Walaupun birunya biru dongker, tetap biru, jangan disebut hitam. Biru. Begitulah kurang lebih analoginya. Baik. Asy-Syaikh Al-Mutawalli pernah ditanya, "Ya Syekh, saya itu kan baca Al-Quran huruf-huruf isti'la. Katanya huruf isti'la selalu tebal. Tapi kok ketika saya baca huruf isti'la infitah yang kasroh, syekh-syekh saya, guru-guru saya mengoreksi saya, katanya terlalu tebal. Dan mereka mencontohkan kok seakan-akan mirip dengan huruf tarqiq. Maka apa jawabanmu? Apa nasihatmu ya Syekh Al-Mutawalli?" Maka Syekh Al-Mutawalli menjawab dengan jawaban yang sangat panjang dengan syair. Di sini saya kutipkan 2 bait pentingnya saja. Mana syairnya itu? Oh. Ini panjang nih kalau mau ditulis ya syairnya. Beliau saya bacakan aja. Nasu bi anna harfal isti'la'i mufakhamun biduni mastithna'i. Memang betul bahwa menurut para ulama yang namanya huruf isti'la selalu dalam keadaan tebal tanpa ada pengecualian. Lakin wajadna nahwa ghilla yuttakhad muraqqaqan fima alaina qad ukhid. Tapi kok ketika kami baca kedengaran seperti huruf tarqiq, katanya begitu ya. Ini menurut si penanya tadi. Kemudian fama jawabu hadhil mas'alati indakum fatudihu billati fatudifa indakum fatudihu billati. Jadi ini pertanyaannya. Kemudian Syekh Al-Mutawalli menjawab, yahdi salamu awalan ilaikumu wa ba'du fal jawabu daron yunzamu. Huruful isti'la'i fahim mutlaqa wa qila bal kana minhum mutbaqa.
Wal awwalu shawabu 'indal ulama walakinil itbaqu kana afhama. Itbaq kana afhama. Jadi ada istilah tafkhim, ada istilah afham, lebih tebal lagi, ya. Begitu. Kemudian tsummal mufakhamatu anhum atiyah ala maratib thalathin wahiyah. Menurut para ulama, tingkatan tafkhim bertingkat-tingkat. Beliau menyebutkan yang 3 tingkatan versi Ibnu Tohan Al-Andalusi dan juga 5 tingkatan versinya Ibnul Jazari. Kemudian beliau memberikan pengecualian wa qa'u ikhraji bitafhimin atat min ajli ra'in ba'daha id tukhimat. Ada bagian penting fahya wa in takum bi adna manzilah fakhimatun qat'an minal mustafilah. Fala yuqalu innaha raqiqah qadiddihatil kahiyal haqiqah. Nah, ini bagian penting dari bait yang panjang itu adalah kata ini. Fahya wa in takun bi adna manzilah, dan huruf isti'la ketika berada pada keadaan yang paling lemah, fakhimatun qat'an, tetap disebut tafkhim minal mustafilah kalau dilihat dari sudut pandang huruf-huruf istifal. Tetap disebut tafkhim kalau yang melihatnya huruf-huruf istifal. Fala yuqalu innaha raqiqah, maka jangan katakan bahwa huruf tersebut menjadi tarqiqah. Tadiddiha, seperti apa diddiha? Huruf-huruf istifal. Tilka hiyal haqiqah. Ini adalah hakikatnya. Jangan pernah nyebut huruf tafkhim yang dalam keadaan lemah itu adalah tarqiqah. Namun ada pengecualian nanti. Kemudian para ulama mengatakan derajat paling lemah itu disebut dengan istilah tafkhim nisbi. Begitu. Itulah asal muasalnya muncul istilah tafkhim nisbi. Walaupun Syekh Al-Mutawali kalau dalam baitnya tidak menyebutkan, ya, cuma dalam rinciannya beliau mengatakan demikian. Lalu bagaimana kemudian rincian tafkhim nisbi atau huruf-huruf yang berada pada derajat paling lemah? Maka menurut madhabnya Ibnu Tohan atau Al-Mutawalli dan juga para ulama yang sepakat dengan mereka, yang pasti ketika kha, ghain, dan qaf kasrah mengalami tafkhim nisbi, jawabannya iya. Maksudnya apa mengalami tafkhim nisbi? Berada pada level tafkhim paling lemah. Bagaimana kalau kasrah? Nah, di sini rincian. Menurut madhab Ibnu Jazari semuanya, tidak. Paham nggak? Menurut madhab Ibnu Jazari semuanya, Kak Isna, tidak tafkhim nisbi. Kenapa? Kak Isna kenapa? Kak Isna kenapa? Nggak tahu. Mazhabnya Ibnu Jazari ada berapa tingkatan tafkhim? Jangan dilihat. Ada berapa tingkatan tafkhim? Ada 5. Yang pertama fathah alif. Yang kedua fathah. Yang ketiga dhammah. Yang keempat sukun. Yang kelima berarti tingkatan tafkhim paling lemahnya di yang mana? Kasroh saja. Berarti sukun tafkhim nisbi bukan menurut pandangan Ibnu Jazari? Ya bukan. Dipahami? Termasuk pendapat para ulama yang lain yang mengatakan bahwa kasroh punya derajat sendiri. Baik. Namun realitanya juga Syekh Al-Mutawali punya rincian. Kenapa? Karena ternyata yang qaf, huruf qaf, menurut beliau punya derajat tersendiri. Bukan sama dengan huruf-huruf yang lain. Maka huruf qaf tidak terjadi tafkhim nisbi. Jawabannya, pertanyaannya kenapa? Karena qaf punya sifat qalqalah. Dan qalqalahnya itu tidak berada pada derajat paling lemah saat dibunyikan. Bahkan, walaupun sebelumnya fathah, walaupun sebelumnya dhammah, walaupun sebelumnya kasrah, suara qalqalahnya sama. Aqa, iqa, uqa. Enggak jadi aqa, uqa, ita. Enggak jadi begitu. Tidak jadi seperti itu.
Atau misalnya menurut pendapat sebagian ulama, kalau fathah sebelum jadi fathah, aqa, uku, iti, nggak begitu juga. Karena itu raum. Aqa, uqa, ita, iqa, sama. Bukan ite, tapi iqa, sama saja. Maka berarti huruf qaf yang sukun punya martabat sendiri. Punya tingkatan sendiri. Di atas qaf kasrah. Di atas qaf kasrah. Punya martabat sendiri di atas qaf kasrah. Adapun kha dan ghain yang sebelumnya kasrah, maka iya terjadi tafkhim di situ. Kenapa? Karena mereka berada pada level paling lemah sama dengan kha, ghain, dan qaf yang kasrah. Kemudian dianalogikan dengan keadaan ikh dan ir adalah apabila sebelumnya ya mad atau ya lin atau ya sukun. Zair, syaikh, bukan dibaca zair atau syaikh, tidak dibaca demikian. Maka berarti ini sama levelnya dengan yang begitu. Jadi kalau kita mau rinci tingkatannya itu pertama fathah, kedua dhammah, ketiga qaf sukun. Ketiga qaf sukun. Dan ada lagi nanti satu lagi apa? Kha sukun setelahnya ra. Kha sukun setelahnya ra. Itu martabah sendiri. Baru yang terakhir kasrah, kha sukun, ghain sukun. Sebelumnya kasrah. Begitu. Atau bisa juga kita katakan qaf itu berada pada derajat tafkhim yang paling kuat kalau kita tetap berpendapat bahwa qaf ketika fathah, qaf ketika sukun mengikuti huruf sebelumnya fathah misalnya. Qaf sukun mengikuti huruf fathah aqa. Kalau dhammah bagaimana? Mengikuti dhammah atau tidak qaf sukun? Jawabannya kan tidak. Katanya sama. Maka berarti dia derajatnya bisa di atas. Yang pasti, qaf sukun sebelumnya kasrah itu tidak sama dengan kha atau ghain sukun yang sebelumnya kasrah derajatnya. Kemudian pengecualian yang kedua terjadi pada huruf kha sukun yang sebelumnya kasrah apabila diikuti huruf ra. Apabila diikuti huruf ra. Ternyata secara riwayah kebanyakan ulama tidak membaca kha dengan kadar ketebalan yang lemah, tapi menaikkan tafkhimnya. Makanya Al-Allamah Mutawalli mengatakan wa kha'u ikhraji bitafkhimin atat min ajli ra'in ba'daha idhu khimat. Maka huruf kha pada kata ikhraj ditafkhimkan dengan tafkhim yang sempurna min ajli ra'in, karena bertemu dengan huruf ra atau disebabkan keberadaan huruf ra yang memang tafkhim yang berada setelahnya. Qaf sukun sebelumnya kasrah tidak sama dengan kha atau ghain sukun sebelumnya kasrah. Kha sukun sebelumnya kasrah setelahnya ra tidak sama dengan kha sukun sebelumnya kasrah yang tidak bertemu ra. Kenapa? Karena ra-nya tebal. Berarti kalau ra-nya tipis dibaca tebal, kha-nya naik tingkat nggak? Ini kan kha naik tingkat gara-gara ra-nya dibaca tebal. Bagaimana kalau kemudian ra-nya dibaca tipis? Ya nggak perlu dinaikkan tingkatnya, ya nggak perlu dinaikkan tingkatnya. Ikhraj. Baik. Maka berarti berdasarkan uraian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa tingkatan tafkhim yang banyak diamalkan adalah sebagaimana pendapat Allamah Mutawalli
fathah setelahnya alif, ini menurut versi Al-Mutawali ya. Kemudian fathah yang tidak diikuti alif dan sukun yang sebelumnya fathah, walaupun di sini ini dapat dikasih bintang. Maksud dikasih bintang itu apa? Fihi nazar. Antum bisa melakukan penelitian. Apakah fathah setelahnya alif dan fathah saja itu benar-benar berbeda atau sebetulnya sama? Silahkan diteliti ulang. Kemudian dhammah dan sukun yang sebelumnya dhammah kecuali qaf sukun ya, karena qaf sukun selalu tebal. Kemudian kasrah dan sukun yang sebelumnya kasrah kecuali qaf sukun serta kha sukun yang diikuti huruf ra tafkhim. Begitu. Syekh Al-Mutawali memang nggak merinci mereka ini ada di martabat yang mana. Mereka ini ada di martabat yang mana. Wallahu taala alam. Tapi kalau berdasarkan perkiraan kami wallahu taala alam, ini dimasukkannya ke martabat yang pertama. Termasuk dalam level ini adalah qaf sukun yang sebelumnya dhammah atau kasrah serta huruf kha sukun yang diikuti huruf ra tafkhim. Karena Syekh Al-Mutawali menyebutnya tafkhim yang sempurna, maka disamakan dengan fathah yang tidak diikuti alif. Beda dengan pendapatnya Syekh Utsman Murad. Kalau Syekh Utsman Murad qafnya beda, punya martabat sendiri ya. Begitu. Jadi dapat dipahami juga pendapatnya Syekh Utsman Murad yang meletakkan qaf pada martabat tersendiri ataupun ulama-ulama lain yang meletakkan pada martabat. Wallahu taala a'lam. Baik, sampai di sini apakah ada yang tanyakan? Dipersilakan apabila ada yang tanyakan. Halo. Yang paham angkat tangan. Nah, bukan paham. Yang paham angkat tangan. Mana yang paham? Oh, enggak ada. Aisna, Masya Allah, Aisna sendirian yang paham. Yang paham angkat tangan, enggak ada yang angkat tangan. Kaif hadza ya Rafi? Dek Rafi. Oh, Kak Rafi. Dek Rafi. Gimana, Dek? Paham enggak? Belum paham. Lu paham? Belum. Kau udah paham? Di mana yang belum pahamnya? Yo. Pertemuan kelima masih jauh ke pertemuan 16, masih jauh. Ya. Enggak ada hubungan kalau huruf qalqalah yang lain, karena qalqalah yang lain bukan isti'la infitah. Paham? Karena huruf qalqalah yang lain bukan isti'la infitah. Yang kita omongkan istilah infitah. Misalnya huruf to. Huruf to bagaimana? Itbaq dia. Enggak pernah ada hubungan dengan tafkhim nisbi. Ba, jim, dal. Enggak ada hubungan dengan tafkhim. Karena mereka tarqiq. Ab, aji, ad, ibe, iji, idi, ube, uji, udi. Tidak ada hubungan dengan tafkhim. Hakala. Kenapa qaf dibahas di sini? Karena qaf satu-satunya huruf isti'la infitah dalam qalqalah. Kenapa mesti disebutkan qalqalahnya? Karena kita telah membahas, kita telah belajar dalam qalqalah suaranya hanya ada suara qalqalah hanya ada dua. Qalqalah mufakhamah, qalqalah muraqqaqah, selesai. Qalqalah tafkhim, qalqalah tarqiq. Qalqalah tafkhim pada qaf dan pada ta, qalqalah tarqiq pada ba, jim, dal. Jim, aji. Yang menarik orang-orang Mesir ya, saya pernah lihat live tahsin orang-orang Mesir yang awam. Mereka itu kan kalau ngomong J itu jadi G ya, sehari-hari ya, gamal segala macam. Giliran baca Quran, jimnya itu jadi jim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mereka sehari-hari ngomong jim itu G, tapi baca Quran jadi jim. Makanya wajar kalau misalnya kebanyakan ahli fonetik modern memasukkan jim itu huruf tawassut, bainiyah, bainal ihtikak wal infijar.
huruf bainiyah. Aji. Kenapa begitu? Jimnya aji. Aji. Allahu a'lam bissawab. Ada tangan? Nanya dong, tanya. Kalau nggak paham, nanya. Jangan sampai bener-bener nggak paham, sampai-sampai mau nanya aja nggak paham apa yang mesti ditanyain. Oh, itu berarti harus diapain? Kanisa, dipahami? Ada yang belum dipahami? Kanisa, Kasaira biasanya kritis. Tanya kalau nggak paham. Silakan, Ustaz Harith. Oh, kebanyakan madhab. Talib itu kan pasti memilih. Naam, terus? Apakah kemudian, pertama, apakah kemudian kita berhak memilih? Jawabannya, antum berhak memilih karena antum menuntut ilmu. Pilih yang mana, Ustaz? Pilih yang menurut antum paling kuat. Nah, itulah tujuan menuntut ilmu, supaya antum bisa milih. Kalau antum cuma pengen praktisnya doang, itu orang awam. Antum adalah tulab Jazdariyah level 2, bukan orang awam. Maka antum berhak untuk memilih dan berhak untuk mentarjih mana pendapat yang lebih kuat. Jadi jangan ragu. Kalau menurut saya nggak gitu, Ustaz. Nggak apa-apa, justru bagus kalau misalnya begitu. Oh, bagus. Kalau menurut saya nggak gitu deh kayaknya. Tapi begini, karena alasannya ini. Wow, itu mantap. Saya sangat apresiasi kalau ada pendapat seperti itu. Atau misalnya, Ustaz, bisa nggak disimpulkan begini, kalau saya begini, kalau begini, nah, itu mantap itu. Ada yang bisa nganalisis kayak gitu? Ya, seperti itu. Tapi kalau dalam praktek talaki, ini baru sederhana. Kalau dalam praktek talaki, ikutin guru saja. Ya, makanya saya nggak pernah menyampaikan saya begini, antum harus begini. Tidak dalam kelas-kelas Jazariyah, dalam kelas-kelas Tufatul Akal, tidak. Beda kalau kita talaki. Kalau kita talaki terus nurut. Di sini bukan kelas talaki. Ini kelas menuntut ilmu. Jadi antum berhak menentukan apa yang paling tepat menurut antum. Begitu. Bahkan kalau misalnya di ujian sekalipun antum nulis, saya misalnya minta penjelasan ini misalnya. Coba jelaskan maratib tafkhim. Kemudian antum banyak mazhab dalam masalah ini, tapi menurut saya yang paling kuat adalah begini jelasin. Oh, itu apresiasi saya. Yang penting ada hujjah, argumentasi yang jelas. Bukan menurut saya begini, karena perasaan begini lebih enak sih. Bukan begitu. Itu bukan jawaban penuntut ilmu, ya. Jadi yang namanya penuntut ilmu itu berhak untuk mentarjih. Bukan dalam masalah tajwid saja, masalah fiqih, akidah dan lain sebagainya. Kalau kita memang sudah memiliki ilmunya, silahkan tarjih. Makanya saya dalam kelas fikih juga begitu kan. Saya walaupun ngajar madhab Syafi'i, tapi nggak pernah maksa antum jadi Syafi'iyah. Bahkan saya sering menawarkan ada alternatif yang lain. Terus yang mana yang kuat? Saya pernah nggak bilang, antum yang adalah pilih yang ini, karena ini yang paling kuat menurut saya. Nggak pernah saya bilang begitu. Yang kuat adalah antum pilih sendiri. Silahkan tentukan yang paling kuat yang mana. Ya, karena antum menuntut ilmu. Kalau misalnya saya katakan, yang paling kuat menurut saya ini, antum harus ikut. Itu namanya ngajakin taklid pada saya, dan itu haram hukumnya. Jumud. Nanti antum nggak berkembang kalau begitu. Mikirnya, kata guru saya yang paling kuat ini, kata guru saya yang paling kuat ini, kata guru saya yang paling kuat ini. Akhirnya anggap yang lain lemah nantinya. Wah, antum itu lemah amalannya. Kenapa? Karena kata guru saya yang paling kuat ini. Wah, antum taklid. Bukan ciri khas santri karim. Bukan ciri khas penuntut ilmu. Ya, begitu. Jadi kalau kebanyakan madhab memang tujuannya untuk dikaji. Begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Bahkan kalau misalnya ini kayaknya madhab-madhab yang banyak kok nggak ada yang pas sama saya, nggak apa-apa. Kritisi semuanya. Kritisi semuanya. Khair. Ada yang tanyakan? Dipersilakan. Yang di Zoom apakah ada yang tanyakan? Ada, Ustaz. Silakan. Untuk ketebalan
Ghain yang seperti yang dicontohkan yang sebelumnya kasrah Ustaz. Nah, Iu. ghain sebelumnya kasrah kenapa? Ketebalannya itu bagaimana Ustaz untuk prakteknya? Praktiknya ghain, qaf atau ha sebelumnya kasrah, ri, qi, khi. Ri, qi, khi. Khi, ri, qi, khi. Ri, qi, khi. Apakah pangkal naik? Naik sedikit. Tapi nggak akan biasa sempurna. Kenapa nggak biasa sempurna? Karena yang namanya kasrah, lidah naik ke arah huruf ya. Maka di awalnya saja pangkal naik, nya, ok-nya, oh-nya. Tapi ketika kasrahnya, ri, ti, ri, begitu. Allahu a'lam. Kalau praktiknya begitu, ri, ti, mustaqim. Bukan dibaca mustaqim, bukan qim, apalagi mustaqim, kan begitu. Juga bukan dibaca Kalau seperti kaf, mustaqim, mustaqim, qim, bukan kim, begitu. Gimana saudara, silakan. Kalau misalkan disukun, misalkan il, Bukan il. Samakan derajatnya dengan ghain kasrah. Samakan derajatnya dengan ghain kasrah. Il, zair, syair. Jadi bukan il, bukan. Kalau fathah, mal, betul. Kalau fathah, mal, al, mal. Tapi kalau kasrah, il. Ini jangan sampai ke bawah ke huruf tarqiq yang mengalami perubahan suara sukun mengikuti harokat huruf sebelumnya itu huruf-huruf tafkhim. Jangan sampai lam jadi begitu. Al, ul, il. Atau ul biasanya malah tebel. Al, ul, il. Enggak begitu. Lam itu suaranya sama. Mau sebelumnya fathah, dhamma, kasrah karena dia tarkik. Tarkik ada tingkatan. Tarkik tidak ada tingkatan. Tarkik itu nol. Nol semuanya gitu. Jadi rata. Al, il, ul. Sama. Mau sebelumnya a, el. Sebelumnya dhammah, u, el. Sebelumnya kasroh, i, el. Semuanya el. Kecuali lam tebal. Begitu. Jadi jangan al, ul, il. Nah, itu beda suara. Jangan dibedakan. Begitu wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi yang tanyakan, dipersilakan. Gak ada? Jelas semuanya? Yang di sini? Silakan, Kak Saira. Nanya apa? Silakan. Nanya, kalau nggak dipahami tanya. Tanya. Betul. Kalau misalnya kita belajar seringnya tuh nya lebih tebal pada huruf bawahnya, padahal kalau kita melihat tingkatan tarkibnya kan kayak istilah itu lebih tingkatan lebih tebal daripada ibak yang kasroh. Sirata. Sering bacanya sirata gitu. Kalau diarahinnya harus lebih tebal kasrohnya. Ya jangan, justru harus lebih tebal roknya lah. Gimana sih? Gimana sih? Ya begini, Kak Saira, lihat, tuh lihat. Ya memang begitu harusnya. Oh, itu salahin yang ngoreksi berarti. Atau yang ngoreksi punya madhab sendiri, bisa jadi saya nggak tahu. Oh begitu. Ya saya nggak tahu dia yang ngoreksi punya madhab apa. Madhab saya nggak begitu, ya. Madhab saya. Lihat ini. Nah lihat. Kalaupun dia itbaq, maka kasrah, maka si. Jangan dibaca sui, jangan. Memang sebagian orang ada yang baca begitu kan? Sirato. Enggak. Sirato. Azim. Adzabun azim. Enggak, azim. Hakata. Jangan berlebihan. Ya.
Jangan dibaca adzabun azim, azim. Nah, bukan begitu. Hakata. Dipahami ya? Jadi bukan sirata, enggak. Sirata. Sirata. Enggak mesti li, tapi cukup si. Yang penting beda sama sin, si. Jangan jadi suwi juga, suwiroto. Bukan suwiroto. Ya, yang sering itu jadi suwi kalau saya sering dengar itu. Ti jadi tui. Ya. Zi jadi hui. Ya. Adzabun azim, zim. Bukan zim. Zi, si, ti. Zi. Jangan lebih tebal daripada fathah. Jangan lebih tebal daripada fathah. Begitu. Tapi kalau prakteknya memang ada perbedaan, nggak bisa di titik yang sama tiap orang, itu betul. Tadi kalimat pertamanya betul. Tapi kalau tingkatannya jadi berubah, bisa jadi dia punya mazhab sendiri. Yang saya tidak tahu. Tapi adapun saya tidak konsisten terhadap teori. Apabila ada perbedaan antara praktek dengan teori yang disampaikan, maka ikuti teorinya, jangan ikuti prakteknya. Ikuti teorinya, jangan ikuti prakteknya. Dia sudah menyampaikan teori A, tapi kok prakteknya B, maka bisa jadi ketika mempraktekkan lupa, keliru tanpa disadari. Itu praktek bisa begitu, tapi teori itu tetap nggak berubah, maka ikuti teorinya. Jangan ikuti prakteknya. Boleh mengkritik prakteknya, boleh. Saya pernah mengikuti sebuah daurah, ya. Kemudian dicontohkan oleh pengisi daurah tersebut, pas lafal apa sih? Kuntum kalau nggak salah. Jadi mencontohkan itu kuntum, nyontohinnya gitu. Kuntum. Saya nanya, apakah dhammahnya memang harus dibaca seperti itu? Beliau jawab, enggak, harusnya sempurna. Oh, berarti ya akhirnya beliau pun minta maaf. Ya afwan kalau memang belum bisa mencontohkan dengan tepat gitu. Tapi memang mestinya yang dibaca tipis si ikhfa-nya. Bukan kuntum, tapi beliau kemudian mencontohkannya kuntum, begitu. Ya boleh dikritisi. Termasuk saya juga pernah mendengarkan beberapa daurah ketika membaca latak manna, ketika baca latak manna itu mencontohkan ikhtilasnya latak manuna, itu mencontohin ikhtilasnya begitu, manuna. Nah, ini bisa dikritisi, itu keliru. Karena mimnya nggak jadi ikhtilas. Bahkan menurut sebagian ulama, tapi itu kayaknya mana dipelankan saja suaranya nunnya, begitu. Begitu. Jadi ketika ada perbedaan antara teori dengan apa yang dipraktekkan, ikuti teorinya. Tetap berpegang teguh pada teorinya. Karena teori tetap tidak berubah. Begitu. Teori tetap tidak berubah. Allahu a'lam bishawab. Khair. Ada tanyakan kembali? Silakan Kaico. Sadiq. Yang ngoreksinya Kaico, jangan-jangan. Oh enggak. Oh bukan. Bukan Kaico yang ngoreksi Karae gitu ya. Oh bukan. Ya, silakan. Nah, nggak apa-apa dia dilebihkan begitu ya, supaya dapat dulu. Kata siapa itu teh? Kalau misalnya ada orang yang belum bisa mengitobaqakan huruf shad ketika latihan, jangan disuruh lebih. Gimana caranya supaya pas? Tapi capek kalau harus pas. Itulah takaluf yang diperbolehkannya. Rasa capek supaya pasnya. Capek kan supaya pas itu si kurang, si lebih, si kurang, si lebih. Capek saat. Itulah takaluf yang diperbolehkannya. Antum ngerasa capek yang diperbolehkan itu yang begitu. Latihan takaluf ini berlebihan ke sih? Antum kayaknya berlebihan di ngoreksinya. Bukan saya berlebihan ngoreksinya. Antum ngerasa capek karena masih di awal. Ngerasa takaluf. Tapi bukan hasilnya yang mesti dilebihkan lagi latihan, bukan. Ini sudah dibahas ketika kita bahas bab takaluf. Bukan kalau kita lebihkan aja sedikit. Soi. Misalnya dibaca soi. Caranya begitu, cuma kurangin begitu. Tetap aja harus begitu, dikurangin. Belum tepat yang tadi belum. Kurangin. Caranya begitu, tapi kurangin.
Wah, capek, dia ngerasa capek, dia merasa lelah, letih, pegelinu, encok, dan lain sebagainya. Ya itulah takalufnya. Takaluf yang diperbolehkan baginya itu yang seperti itu. Ya, begitu. Bukan berarti ya sudah, sekarang berarti bacanya sli aja. Gak begitu juga. Ya, gak begitu juga. Pokoknya kita katakan caranya seperti itu, tapi kurangin levelnya. Bukan kita katakan begitu dulu, jangan. Khawatirnya nempel. Khawatirnya nempel. Sama seperti huruf tipis. Udah begitu aja. Jangan begitu dulu. Caranya misalnya begitu, caranya misalnya. Tapi itu terlalu tipis, itu imalah. Jangan diimalahkan. Begitu ya, jangan. Jangan melebihkan kadar. Jangan melebihkan kadar. Jadi rasa capek yang diperbolehkan itu adalah capek dalam rangka mencapai titik yang tepatnya. Itulah takaluf yang disyariatkan. Bukan melebih-lebihkan batas hasilnya. Bukan. Begitu. Wallahu ta'ala. Baik. Ada yang tanyakan? Silakan Kak Isna. Iya. Teori. Betul. Cuman kita salahnya itu di teorinya. Misalnya ada orang yang prakteknya benar, tapi kok salahnya di teori? Ya jangan ikuti teorinya. Yang saya maksudkan ikut teori adalah teori yang telah ditetapkan oleh para ulama. Bukan teori yang keliru. Bukan teori yang disalahpahami. Ini muridnya kayaknya salah paham teori. Ya itu jangan diikuti berarti. Itu kekeliruan dalam teori yang jelas-jelas keliru. Maksud saya tadi ikuti teori daripada praktek adalah teori yang telah disepakati para ulama. Teori yang telah ditetapkan, teori yang tidak berubah. Kaidah yang para ulama telah sepakat atasnya. Begitu. Atau misalnya ketika ada seorang menjelaskan, dia memilih satu pendapat, dia memilih pendapat A. Tapi pas prakteknya kok jadi B, begitu misalnya. Nah itu berarti ya kekeliruannya dalam praktek, bukan dalam teori. Kalau dia sudah menegaskan memilih A, tapi prakteknya B, maka keliruannya pada prakteknya, bukan pada teori. Begitu. Kalau teorinya jelas-jelas keliru bagaimana? Ya kalau teori jelas-jelas keliru udah jangan diikuti. Misalnya teori yang jelas-jelas keliru apa misalnya? Kesalahpahaman dalam memahami, misalnya dalam memahami apa? Hah? Contohnya apa? Istifal misalnya begitu kan? Teorinya adalah lidah rileks. Terus teori yang dipahaminya kayak gimana? Senyum misalnya, senyum itu bukan teori, senyum itu metode. Senyum itu metode. Harus senyum nggak harus, tapi boleh senyum nggak? Boleh untuk membantu. Tapi bukan jadi. Nah itu kan salahnya bukan di teorinya, bukan di teorinya juga, di prakteknya, cara bukanya yang beda, lidahnya yang tegang, jadinya lidahnya kan tegang. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu kan? Bukan teorinya juga yang salah. Teorinya nggak salah-salah amat. Teorinya lidah rileks, tapi nyatanya lidah jadi tegang. Senyum, yaitu metode, silahkan mau diamalkan atau tidak. Senyum dulu. Ini betul, kalau senyum betul, bukannya betul, jadi betul kan? Yang jadi masalah, ada sebagian orang baca begini. Senyum, pas dibuka, itu yang keliru, ya kan? Itu yang keliru. Bukan ba, ta. Ya kalau sambil senyum bagus, kalau misalnya pas, misalnya senyum dulu, senyum kan? Ba, ta, ja, ha. Sambil senyum bisa. Sambil senyum pun bisa keliru. Ba, ta, ja. Begitu. Itu huruf-huruf istighfar. Baik, ada yang tanyakan? Kembali, dipersilakan. Gimana silakan? Yang di Zoom. Kalau misalnya dikatakan sifat hams pada huruf ta dan kaf itu tidak ada ketika dia berharokat, gimana Ustaz? Apakah teori tidak? Sifat hams itu tidak ada pada kaf dan ta ketika berharokat? Pertanyaannya, siapa yang mengatakan ini? Itu yang pertama. Ulama mana dalam kitab apa, dalam daurah apa yang mengatakannya?
Kalau cuma ada yang mengatakan begini begitu, jangan disebut itu teori. Itu opini, itu pendapat. Pendapat seseorang itu belum jadi teori. Teori saja bisa diterima dan bisa ditolak selama belum jadi teori yang baku, kaidah yang baku. Ya. Apalagi cuma opini orang yang selewat, dia bilang kaf itu nggak ada loh ketika berharokat hamsnya. Itu mah cuma orang lewat doang ngomong begitu kan. Maka tidak setiap perkataan orang, jangankan perkataan orang awam, ulama saja perkataannya bisa kita terima, bisa kita tolak. Maka yang mengatakan bahwa kaf dan ta itu tidak ada hamzah ketika berharokat, pertanyaan siapa? Ya pokoknya ada yang bilang, berarti sudah pasti pernyataan ini tertolak duluan. Nggak bisa jadi pertimbangan. Kenapa? Karena dia bukan sebuah teori ilmiah, apalagi kaidah. Begitu. Kaidahnya apa? Kaidah dalam sifat lazimah adalah selalu menyertai huruf. Itu kaidah yang disepakati para ulama. Apakah ada satu ulama yang membantah hal ini? Jawabannya tidak, kecuali qalqalah, karena menurut sebagian ulama qalqalah itu sifat aridah. Tapi hams, para ulama sepakat yang namanya hams itu lazimah. Pertanyaannya, apakah ada yang tidak sepakat? Saya sendiri pribadi belum menemukan ada ulama yang berbeda pendapat dalam sifat hams. Semuanya sepakat bahwa hams adalah sifat lazimah. Pertanyaannya, apa itu sifat lazimah? Nah, ini baru kaidah kan yang disepakati para ulama yang kita gali. Oh, sifat lazimah itu artinya adalah sifat yang selalu menyertai huruf. Udah jelas dari definisinya saja. Kalau namanya selalu menyertai huruf berarti nggak mungkin hilang. Kalau yang namanya selalu menyertai huruf berarti nggak mungkin hilang. Nah, sekarang prakteknya gimana? Itu yang mungkin ada perbedaan pendapat. Tapi teorinya nggak berubah. Kaidahnya tetap para ulama sepakat bahwa hams adalah sifat lazimah. Sehingga kalau misalnya ada yang mengatakan hams itu tidak ada ketika berharokat, berarti dia seolah-olah mengatakan bahwa hams bukan sifat lazimah. Diterima tidak pendapat ini? Ya tidak diterima. Kenapa? Karena para ulama sepakat hams adalah sifat lazim. Prakteknya bagaimana? Prakteknya yang mesti kita jelaskan. Misalnya, kita membaca huruf kaf fathah. Huruf kaf fathah. Kaf fathah dan ta. Hams dan jahar itu harokatnya atau hurufnya. Ini ada huruf dan ada harokat. Harokat punya sifat tersendiri? Jawabannya iya. Apa sifat harokat? Apa sifat harokat? Apa sifat harokat? Sama dengan alif. Sederhana. Sama dengan alif dan huruf mad. Itulah sifat harokat. Berarti hams atau jahar? Berarti harokat hams atau jahar? Jahar. Berarti harokat itu jahar. Baik, huruf vokal semuanya jahar. Kafnya hams, taknya hams, zat hurufnya hams, harokatnya jahar. Maka berarti bagaimana cara mengucapkannya? Kapan hamsnya terjadi? Kapan hamsnya terjadi? Saatnya sebentar. Kan hams pada kaf dan pada ta itu terjadi ketika tasodum atau taba'ud? Taba'ud lah. Taba'ud. Tuh, ketika taba'ud sedikit sama dengan qalqalah, ya. Kemudian tuh, maka berarti ketika terlepas ta. Ada udara nggak? Ada. Tapi kok nggak kerasa? Kenapa nggak kerasa? Ya karena harokatnya jahar. Bukan berarti tidak ada. Karena harokat, tapi ada. Ta, kita bisa merasakan. Yang baca itu bisa ngerasain. Ta, maka tidak perlu dibaca begini. Itu mengubah harokat menjadi hams namanya. Mengubah harokat menjadi hams. Itu mengubah harokat menjadi hams. Ta, ti, tu. Ada, nya ada sedikit di awal. Nya itu sedikit di awal. Nya itu sedikit di awal ada. Ka, ki, ku. Bukan juga dikeringin sengaja. Ka, ki, ku. Supaya gak ada udara sama sekali. Enggak begitu ya. Karena tidak ada aturan begitu. Demikian wallahu ta'ala. Ya, itu berkaitan dengan sifat hams. Pada kaf, pada ta. Kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Jangan dibaca syirikum. Jangan dibaca tawaffa. Jangan dibaca
fitnah. Jadi biasa kan begitu sebagian orang bacakan fitnah, tabbat yada. Itu keliru. Itu keliru. Allah Ta'ala a'lam. فوق ثم الكاف